Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok kami. Saya sendiri Nur Adinda Putri dengan NIM 213410034. Saya Prayogo Pamungkas NIM 213410061. Dan saya Muhammad Hasan Akbar NIM 213410024. Di sini kami akan memberikan analisis kami tentang komunikasi politik yang bertema tentang pemasaran politik persiapan pemilu 2024. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pemasaran politik. Pemasaran politik adalah salah satu praktik periklanan strategis yang paling cepat berkembang yang digunakan oleh para profesional di dalam bisnis periklanan dan pemasaran. Berikut contoh pemasaran politik. Teman-teman, di sini kami memasuki sesi wawancara kepada salah satu tokoh masyarakat. Mungkin untuk sesi pertama kita perkenalan terlebih dahulu. Monggo, Pak. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bapak Budi BTC. Karena nama Budi itu pasaran. Ini Budi, ini Bapak Budi. Saya Pak Budi BTC. BDC itu apa, Pak? Ya, nama usaha saya. Nama merek saya. Nah, kebetulan di Yayasan Nurul Hakim ini saya bernaung di yayasan ini di kelompok bimbingan ibadah hajinya. Saya sebagai wakil ketua, jadi saya banyak menangani para jamaah yang akan menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkah Madinah. Begitu. Baik Bapak Budi, ini saya akan mewawancari panjenengan tentang pemasaran politik untuk persiapan
pemilu 2024. Nah, di sini saya akan menanyakan dulu untuk kepemimpinan kepala daerah di Kota Probolinggo dulu, yaitu salah satunya adalah Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin. Nah, menurut Bapak, kinerja Habib Hadi itu gimana sih Pak untuk sekarang ini? Ya, baik. Alhamdulillah kalau kita mengamati di periode pertama beliau gitu. Nah, ini sangat bagus sekali dibuktikan dengan adanya prestasi-prestasi atau nominasi-nominasi yang diraih oleh beliau dan diraih oleh Kota Probolinggo. Jadi kuncinya kalau saya lihat periode pertama beliau bisa dikatakan berhasil. Nah, untuk memimpin di Kota Probolinggo. Iya. Seumpama Pak, contohnya dalam bidang apa Pak? Yang panjenengan tahu salah satu keberhasilan Bapak Habib Hadi dalam memimpin Kota Probolinggo ini. Dalam pembangunan, beliau sudah mempercantik alun-alun Kota Probolinggo. Oh ya. Yang kedua sudah ada rumah sakit Ar-Rozi seperti janjinya beliau. Oh ya. Nah, yang ketiga ada tercipta kampung-kampung 3D yang jalan pavingnya dipercantik. Contohnya di kampung rumah saya sendiri. Oh, di mana itu Pak? Di Jalan Pahlawan Gang PKO. Gang 8. Oh, jadi kalau iya. dengan lewat ke Panca Benua itu, toko Panca Benua, nah di situ lagi dibikin paving yang baru, pavingnya lebih cantik, jadi kampungnya kelihatan asri, rapi dan menyenangkan. Oh, oke. Berarti bisa dikatakan sudah terpenuhi Pak ya, Iya, masyarakat betul. juga Iya. janjinya beliau kepada masyarakat. Betul, Ya. betul. Itu pembangunannya. Kalau Iya. prestasinya Iya. yang lain-lain itu saya kurang paham daftar prestasinya. Oh iya. Tapi saya ngikuti di grup Facebooknya pemerintah Kota Probolinggo, di situ sudah di-upload prestasi-prestasi yang diraih oleh kepemimpinan beliau. Oh, alah ya. Salah satunya Pak, mungkin ada contoh satu aja gitu. Pelayanan kepala daerah terbaik kalau nggak salah. Oh, Iya. alah, Iya. pelayanan kepala daerah terbaik. Iya. Tingkat Nah itu saya harus cek lagi di cek lagi ya. Iya. Oh, enggak boleh. Siap. boleh. Untuk bidang pendidikan Pak mungkin ada nggak Pak? Pendidikan keagamaan mungkin. Oh ada. Oh, Ya. ada. Ya. Salah satu wujud kepedulian beliau yaitu memberikan honor atau intensif kepada guru madin, guru TPQ. Oh, guru TPQ. Iya. Yang dulu kan enggak ada honor sama sekali ya. Sempat vakum, pernah vakum. sempat vakum lama di era Pak Habib Hadi. Ini diadakan kembali dan nilainya itu meningkat gitu loh. Meningkat Pak ya. Kalau nggak salah meningkat 200%. Jadi kesejahteraan para guru TPQ memang betul-betul diperhatikan. Perhatikan Bapak ya. Oh Siap. ya. Yang awalnya guru TPQ itu cuman dipandang sebelah mata Pak ya. Nggih. Kalau sekedar guru ngaji, nah itu Nggih. biasanya kadang terlupakan untuk honornya gitu. Betul. Alhamdulillah berarti sekarang sudah diperhatikan ya. Nah, Siap. kayak gitu. Iya, alhamdulillah. Ya. Jadi untuk kesimpulan dari panjenengan sendiri, apakah sudah efektif Pak peraturan atau kebijakan atau juga inovasi-inovasi yang terkait dengan bidang pemerintahan sekarang itu sudah efektif apa belum Pak menurut panjenengan? Efektif itu dalam rangka berhasil apa enggak gitu kata panjenengan? Secara umum pemerintahan beliau ini sangat berhasil secara Sangat umum. berhasil. Salah satu keberatan yang pernah dilakukan yaitu melarang tempat-tempat atau menutup tempat-tempat hiburan yang melanggar syariat gitu ya, Oh, dan melanggar iya, perda. iya, Itu ada. beliau keras soal itu. Contohnya kemarin yang sempat ramai menutup tempat hiburan karaoke kalau nggak salah. Karaoke, benar, Pak. Karena ada permasalahan dan seterusnya ditutup dengan tegas oleh beliau. Oke. Berarti sudah bisa dikatakan berhasil Pak. Betul. Nah, ini Pak menjadi poin terpenting. Nah, ini mencakup kepada persiapan pemilu 2024. Nah, ini dengar-dengar ada isu Pak. Nah, kata masyarakat Kota Probolinggo banyak bilang, ayo Habib Hadi nyalon lagi. Nah, gitu kan ya. Nah, menurut panjenengan, apakah untuk kinerjanya Habib Hadi yang sekarang, apakah layak Pak untuk mencalonkan diri lagi sebagai wali kota Probolinggo? Nah, gimana?
Insya Allah sangat layak sekali. Oh, sangat layak, Pak ya. Karena beliau banyak prestasinya selama kepemimpinan, bisa dikatakan berhasil. Nah, tinggal PR utamanya yaitu perolehan kursi partai beliau. Ah, itu yang jadi masalahnya ya. Kalau hasil partai PKB ini kan kebetulan beliau dari PKB, kursinya itu tidak memenuhi syarat mencalonkan sendiri tanpa harus koalisi, berarti kan agak berat. Enggak berat, Pak. Beda kalau kursinya minimal 6 ya, kita bisa bebas mencalonkan tanpa koalisi yang lain. Itu juga membuktikan bahwa PKB dipercaya oleh masyarakat. Oh, ya berarti ini menyangkut parpol juga, Pak ya, Iya, partai betul, politik betul. ya. Karena kan oke. mengusung calon itu juga harus Pakai partai. pakai suara, iya. suara partai. Partai, ya. Mudah-mudahan perolehan PKB di pemilu akan datang ini sesuai harapan dan beliau bisa mencalonkan diri kembali untuk menuntaskan program selanjutnya di periode kedua. Oh, alah, oke. Ya. Berarti ini kesimpulannya dari panjenengan untuk pemilihan kepala daerah Ya. ya untuk sekarang ini Habib Hadi masih layak, Pak. Masih layak, ya. Masih layak, Pak, Ya. karena sudah terbukti dengan program-program yang sudah dilaksanakan Betul, ya, betul. dan Ya. juga kebijakan-kebijakan Ya. yang sudah dilaksanakan Ya. juga gitu, Pak. Dan yang terakhir umumnya memang harus 2 periode, Mas. Oh. Kecuali kepala daerah itu melakukan kesalahan yang signifikan. Contohnya Ya, Bapak? seperti OTT, tertangkap tangan KPK. Oh, iya, iya, iya. Selama kepala daerah di periode pertama itu kinerjanya bagus, pasti dia akan melanjutkan periode kedua dan akan dipilih oleh masyarakat. Oh, Umumnya begitu. berarti tertanam di hati masyarakat, Iya, Pak ya. karena kan menuntaskan program ini nggak cukup untuk 5 tahun, minimal 10 tahun baru terasa. Oh iya, Pak. Begitu Iya. juga Pak Jokowi kan 2 periode. Iya, ini dengar capres-capres gitu juga katanya, Oke. Pak ya. Pak SBY 2 periode. Oke. Jadi sudah lumrah kalau 2 periode itu. Oh, sudah lumrah berarti, Bapak ya. Siap. Oke, sudah. Mungkin ada tambahan lagi, Pak, mengenai persiapan pemilu untuk kedepannya? Mungkin ada lagi? Ya. Tidak ada, cuman dari kita ini khususnya adik-adik pemilih baru gitu. Nah, Ya, boleh moga masuk. bisa sekarang kan milenial sudah canggih, jadi bisa tahu perkembangan dunia politik dari sosial media. Jadi mana yang mau dipilih monggo sesuai hati nurani panjenengan masing-masing. Jangan golput, Pak ya, berarti Oke, ya. oke. Karena satu suara kita menentukan masa depan. Masa depan, Oke, depan. Kota Probolinggo dan kita pada umumnya. Iya. Iya, berarti kita dapat disimpulkan untuk generasi milenial ini harus canggih, Pak ya. Iya. Harus canggih dalam ranah politik. Nah, Iya. dalam ranah politik yakni terus membaca media sosial yang berhubungan dengan untuk sekarang kepala daerah dan Iya. ya Pak ya, kepala daerah dan wakil kepala daerah juga gitu, Siap. Pak ya, benar Pak ya. Iya. Nah, gitu. Sudah, Pak, mungkin itu saja masukan untuk pemilu 2024 ke depannya. Oke, cukup. Sudah cukup ya. Siap. Oke, terima kasih Bapak Budi. Oke, Ya, sama-sama, terima kasih. Mas. Kami dari rekan-rekan pamit undur diri. Ntar lagi kita sambung dengan sesi kedua, yakni pada narasumber yang kedua. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita lanjut dengan narasumber kita yang kedua. Mungkin kita perkenalan terlebih dahulu. Monggo Bu, perkenalan dulu dengan Baik, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yusi Wati Latifah. Di sini saya sebagai guru TK di bawah naungan Yayasan Nurul Hakim. sudah umur Usia saya 40 tahun. 40 tahun Bu ya. Oh, Iya. 40 tahun berarti masih apa, muda Bu ya? STW. Oh, STW. Apa itu Bu, STW? Bu? Setengah tua. Setengah tua. Boleh. Oke. Ya Bu, di sini saya akan menanyakan sesuatu terkait tentang pemasaran politik, yakni dengan tema persiapan pemilu 2024. Nah, saya akan tanya dulu kepada panjenengan. Nah, untuk sesi yang kedua ini, saya akan menanyakan sama dengan sesi pertama, tapi dengan jawaban kalau orang-orang kan ini kan satu orang pasti jawabannya kan berbeda. Nah, gitu. Nah,
Jadi di sini saya akan menanyakan tentang kepemimpinan kepala daerah dulu di sini. Ya, kepemimpinan kepala daerah yakni sekarang Kota Probolinggo dipimpin oleh wali kota yakni Dr. Andes Habib Zainal Abidin. Nah, gitu. Menurut panjenengan, Bu, gimana untuk kinerjanya Habib Hadi? Nah, satu di bidang pendidikan, dua di bidang sosial, ketiga di bidang pembangunan, keempat di bidang seni dan budaya nantinya kayak gitu. Coba nanti saya ingatkan lagi Bu ya. Untuk Enggak sekali ya Mas ya. ya boleh lah Bu ya, tidak apa-apa Bu ya. Ini, Mas, yang saya ketahui Di bidang pendidikan dulu. terutama di bidang pendidikan, kinerja Habib Hadi ini sangat bagus sekali, terutama untuk para pendidik di Kota Probolinggo. Beliau sangat memperjuangkan nasib para pendidik, terutama guru TK beserta guru honorer yang lain. Sudah diperjuangkan oleh beliau dengan diberikannya berbagai macam bantuan. Contohnya seperti guru TK. Nah, untuk program kedepannya beliau sudah memprogramkan untuk memberikan honor tambahan untuk guru TK. Nah, tinggal nanti pelaksananya aja. Menurut saya ya semoga untuk ke depan Habib Hadi bisa terpilih kembali. Oh, terpilih kembali ya. gitu Bu ya. Ya, karena untuk kesejahteraan para Guru-guru pendidik ya, di para Kota Probolinggo. Untuk sekarang Bu, apakah sudah apa ya namanya? Sudah dikasihkan Bu untuk dana tersebut? Ya paham maksudnya. Iya, Ya. Sudah terkasihkan ya? Iya. Gimana? Untuk bantuan tersebut sudah terrealisasi. Terrealisasi ya. Tapi untuk tambahannya itu kan ada tambahan. Tambahan apa itu? Tambahan honor. Oh, honor. Untuk tenaga pendidik non ASN. Itu program beliau untuk tahun depan. Kita hanya pengajuan aja untuk tahun ini, tapi pelaksanaannya nanti untuk tahun berikutnya. Nah, untuk bantuan-bantuan yang kemarin sudah terrealisasi semua. Nah, alhamdulillah semuanya sudah terpenuhi. Begitu juga untuk pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus. Iya. Nah, beliau juga memperhatikan dengan memberikan beberapa workshop parenting kepada orang tua, pada guru-guru juga. Kemudian untuk tumbuh kembang. Nah, itu juga beliau perhatikan. Beliau juga mengadakan event-event untuk peserta didik, untuk tenaga pendidik juga. Oh, lomba-lomba gitu dah Bu? Iya, berupa lomba, berupa tari massal. Oke. Itu untuk memeriahkan Hari Anak Nasional kemarin itu ada tari massal. Nah, untuk besok ini terampil. Untuk perseni kalau tidak salah. Perseni ada ya? Oh ya. Nah, itu menampilkan tari massal untuk guru-guru. Oh, ini berarti untuk gurunya. Ya, untuk kalau muridnya kemarin, sudah. Untuk berikutnya ini insya Allah pelaksanaan tanggal 25 ini untuk guru-guru. Untuk gurunya. Ya, untuk di bidang ekonomi saya rasa ekonomi. Habib sudah merealisasikan juga dengan beberapa bantuan, misalnya PKH. Oh ya, PKH harus Bu. PKH, terus untuk bantuan PIP. Semua sudah terrealisasi semua. Terus untuk bantuan ini juga anak kurang gizi. Oh, anak kurang gizi. Ya, atau stunting. Stunting. Ya, untuk pemerintah daerah juga sudah memberikan bantuan berupa kalau tidak salah itu berupa kalau kemarin daging sama telur. Pemberian daging sama telur. Nah, itu di bidang. Itu dimasukkan apa Bu kok daging sama telur? Supaya ini kan anak dengan kriteria gizi buruk. Nah, dengan pemberian daging dan telur itu kan berprotein tinggi, diharapkan anak-anak tersebut tidak teridentifikasi gizi buruk lagi. Berat badan bisa bertambah sehingga tidak ada lagi gizi buruk di Kota Probolinggo. Oke.
berarti ini sudah terjawab semua ya tadi di bidang pendidikan, di bidang sosial dan budaya, di bidang ekonomi. Ini Bu juga katanya dengar-dengar ada bukan isu sih Bu ya. Ini yang lebih tepatnya sudah diperhatikan katanya di bidang keagamaan. Apakah untuk para guru ngaji yang biasanya di TPQ itu ya, apa sudah diperhatikan? Katanya sudah diperhatikan. Ya, Kalau dulu kan sudah TPQ masuk honornya itu kan dari SPP TPQ sendiri. Ya. Nah, kalau sekarang kan sudah ada honor dari pemerintah daerah ya. Alhamdulillah. Gimana? Alhamdulillah untuk guru TPQ sekarang juga diperhatikan, juga ada bantuan dari pemerintah daerah berupa tambahan honor ya. Tambahan honor ya, terus Itu dikeluarkan setiap triwulan sekali. triwulan itu berarti. 3 bulan sekali Iya. dalam 1 tahun gitu. Ya alhamdulillah untuk kesejahteraan guru TPQ sudah diperhatikan. Saya perhatikan. Berarti sangat membantu Bu ya. Membantu sekali. Makanya untuk kedepannya saya dukung Habib Hadi. Habib Hadi. Wah, ini salah satu pemasaran politik ini ya. Ya, boleh. Oke. Berarti menurut panjenengan kepala daerah yang sekarang ya itu apakah layak untuk maju ke periode berikutnya, Bu? Sangat layak sekali. Sangat layak. Sekali. Karena beliau sudah memperhatikan masyarakat di Kota Probolinggo di segala bidang politik, pendidikan, sosial budaya, semuanya beliau perhatikan. Sudah direalisasikan semua oleh beliau. Oke, siap. Berarti sama dengan yang narasumber ke-1, banyak pendukungnya dari kepala daerah yang sekarang untuk menuju ke periode berikutnya. Nah, gitu ya. Ya. Ini ada lagi pertanyaan Bu ya. Nah, ini untuk persiapan pemilihan pemilu tahun 2024. Nah, gini, masukannya untuk generasi milenial, untuk masyarakat juga. Nah, ini kalau memilih kepala daerah, Bu, ini harus dia dari apanya, Bu ya? Biasanya kan ada sogok menyogok. Nah, gitu kan, Bu ya, biasanya. Kalau udah 200 ya 500 itu kan yang diambil biasanya ya. Nah, ya kayak gimana, Bu, untuk solusinya? Solusinya. Kalau menurut saya, kalau pemimpin daerah yang sekarang maju lagi di tahun depan, saya berharap dilihat kinerjanya, jangan dilihat oleh-olehnya. Oleh-olehnya. Buat tangannya ya. Kalau buat tangannya besar tapi nanti dalam pemerintahannya itu tidak diperhatikan kan percuma. Nah, kita lihat kinerja yang sekarang. Untuk kepala daerah yang sekarang kan kinerjanya sudah bagus. Kalau memang maju di tahun depan, saya berharap masyarakat dan semua para anak muda, monggo dilihat kinerja yang sekarang. Gitu Bu ya. Iya, sebagai gambaran, contoh untuk kedepannya. Sekarang kan sudah baik, ya. Otomatis untuk kedepannya kan pasti lebih harus baik. lebih baik lagi. Bu. Harus dan pasti lebih baik Bu ya. Oke. Sudah Bu, itu aja menurut panjenengan? Sudah. Oke, sudah. Mungkin dari narasumber yang kedua ini dapat dipetik kesimpulan, yakni bahwa untuk kepala daerah yang sekarang, nah ini layak dan berhak untuk maju ke periode berikutnya. Dan juga saran kepada generasi milenial ya Mbak Dinda ya. Nah ini harus bersih dalam dalam pemilu 2024 ini. Jangan golput. Jangan dilihat oleh-olehnya tadi ya Mbak ya. Nah itu dilihat dari kinerjanya. Nah ya itu saja mungkin dari saya. Terima kasih Bu untuk waktunya, Bu Yusi Bu ya. Oke, Bu Yusi terima kasih untuk narasumber yang kedua ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan narasumber yang ketiga, langsung saja mau diperkenalkan namanya Mas. Oke, perkenalkan nama saya Dani Eka, saya selaku Ketua RT di Wirowerang dan juga PKD di wilayah Sukabumi.
Oke. PKD itu apa, Mas? PKD itu pengawas kelurahan atau desa. Oh, pengawas kelurahan atau Jadi desa. dari Bawaslu mengutus setiap orang dalam satu kecamatan bisa ditempatkan di mana saja. Oh, Dan gitu. kebetulan saya ditugaskan di wilayah Sukabumi. Oh, di Sukabumi. Di Sukabumi. Oh, berarti kalau petugas-petugasnya itu ditugaskan di beberapa wilayah, Mas ya? Ada wilayahnya tersendiri Iya, gitu ya? satu kelurahan satu PKD. Oh, satu pengawas. satu PKD. Oh, gitu ya. Oke, dilanjut untuk Mas Akbar Ini saya pertanyaannya. ada beberapa pertanyaan Mas ya. Apa itu pemasaran politik? Pemasaran politik itu menurut saya proses kampanye para calon legislatif yang dilakukan untuk menarik pemilih. Jadi berupaya untuk mencari suara. Maksudnya pencitraan gitu Mas ya. Seperti itu. Dan yang pertanyaan kedua ini, apa pengaruh pemasaran politik terhadap keputusan pemilih kebanyakan masyarakat? Pengaruh pemasaran politik itu banyak faktor. Bisa jadi dia bisa memilih si calon karena money politik, bisa karena faktor keluarga, bisa juga karena dia adalah anggota tim ses. Oh, gitu ya. Jadi pemasaran politik yang benar itu adalah jauhilah money politik, itu dijauhi. Money politik. Pilihan itu tetap dari hati, karena pada dasarnya pemilih itu harus tetap luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Itu asas yang utama. Ada lagi mungkin, Mas? Ya, sudah itu aja. Ada ya. Untuk Mas Akbar ada lagi mungkin? Sudah. Ada ya. Saya tambahkan Mas ya ini. Mungkin Mas dalam pas tahapan bisa disebutkan Mas tahapan-tahapan apa saja Mas untuk persiapan pemilu 2023 ini tahapan-tahapan. Kalau sekarang sudah masuk DCT. DCT apa itu? DCT daftar calon tetap. Jadi yang awalnya itu bacalek, yang masih bakal calon, sekarang sudah menjadi calon tetap. Oh, calon tetap. Dan mempunyai nomor urut dari nomor-nomor caleg itu sendiri. Calon sendiri ya. Untuk selanjutnya dari masa penetapan DCT 25 hari itu adalah masa kampanye. Jadi berada di tanggal 28 November. Oh, bulan Baru. ini ya? Iya, bulan ini. Jadi baru boleh kampanye di tanggal 28 November. Sebelum tanggal 28 November akan kita tertibkan. Oh, gitu. Setelah Bener gitu Mas. ya benar, semacam benar. Ya, siap. Sampai 3 hari sebelum hari H. Karena itu adalah masa tenang. Oh, alah. Masa tenang. Siap. Diwajibkan harus bersih dari kampanye. Lalu tanggal 14-nya kita pemilihan demokrasi. Ya. Terus ini gini Mas, kalau Bawaslu ini tugasnya itu untuk caleg saja apa juga untuk pemilihan yang lainnya seperti kepala daerah, atau wali kota, terus dan lain-lain apa gimana? Semua yang terkait pemilu itu pasti ada Bawaslu. Oh, pasti ada Bawaslu ya. Karena Oh. ibaratnya Bawaslu itu adalah wasit dari KPU dan para calonnya. Oh. Kita ada di tengah. Kayak kepala desa itu. Iya, sama. Oh, Bawaslu juga. Kepala daerah ya? Iya. 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 benar, Kalau kepala desa yang di kabupaten hanya kepala desa itu tidak ada. Oh, itu tidak ada. Karena itu kalau dalam kota itu hanya ketua RW. Oh, dalam di gitu, kabupaten ya. itu adalah kepala desa. Kepala Jadi desa. tidak ada Bawaslu. Oh, tingkatannya beda. Tingkatannya berarti ya? sampai ke wali kota, bupati. Oh, Gitu. kayak kepala daerah. Kepala daerah. Terus mungkin Mas ada beberapa persiapan yang Bawaslu lakukan untuk penertiban sampai masa pencoblosan itu. Mungkin ada. Penertiban. Ya, Selalu penertiban. ada. Selalu ada. Misalnya Karena- bisa dicontohkan, Mas. Karena ada titik-titik yang tidak boleh digunakan untuk kampanye. Misalnya, Misalnya tempat ibadah, tempat ibadah, kantor terus? pemerintahan, Ah, terus jalan protokol, Panjaitan, Blitar Utara, Utara ya, jalan-jalan utama protokol. Nah, Berarti dan kalau masang pelang-pelang itu harus di jalan. di jalan selain jalan protokol dan Oh. yang dilarang itu ada di Perwali 1195 saudara. Oh, itu kebijakannya ya? Iya, Oh, Perwali di situ. ya. Oh, oke, siap.
Sudah, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Mungkin ada tambahan Mas dari Mas Dani untuk gini Mas, gimana cara pemilihan itu menghindari money politik, nah menghindari kekeluargaan tadi itu, sistem kekeluargaan dan lain-lain itu, mungkin ada sarannya Mas, nah ya gitu, cara menghindari. Untuk saran, pelajari inovasinya, pelajari visi misinya. Visi misi bakal calonnya itu. Visi misi bakal calonnya. Ah. Ketahuilah karakter bakal calonnya. Yang utama pilihlah dari hati. Oh, dari hati ya. Itu yang Bukan utama. dari money berarti. Ya, bukan dari money. Iya boleh. Karena kalau dari money itu berbahaya. Iya. Tapi tetap Awal yang buruk akan berakhir dengan buruk. Oh gitu Mas ya. Ya. Oh boleh. Oke. Sudah itu aja Mas mungkin. Oke, monggo Mas Akbar ditutup. Ya. sekian wawancara dari narasumber ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.